Buktinya sahabat tidak pernah kita dengar mula Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tidak pernah kita dengar ada mubahalah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, tidak pernah kita dengar mereka ada mubahalah. Para aulia as-salihin, para ulama kita, tidak pernah kita dengar mereka mubahalah. Ada apa dengan mubahalah ini? Nah, baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Andi Pramana dari Cilacap. Pertanyaannya Habib, apakah mubahalah itu diperbolehkan? Apa itu mubahalah dan apakah diperbolehkan, katanya Habib? Dan kalau dibolehkan, bagaimana cara yang benar tentang mubahalah tersebut ya Habib? Dan benarkah jika mubahalah hanya sepihak tidak sah, katanya mubahalah ya Habib? Nabi SAW pernah mubahalah. Ya, bahkan dikatakan, diceritakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW menyinggung tentang hal itu. Nabi memanggil keluarganya, Fatimah Zahra, Ali, Hasan, Hussein dan seterusnya, dan menantang orang kafir, ayo panggil siapa orang-orang yang kau cintai, kita mubahalah, minta sama Allah, siapa yang benar dijayakan, siapa yang memang jelek dan salah dihancurkan. Tapi itu Nabi yang bukan 100%, 1000% dia di dalam pertolongan Allah, 1000% dia bersama Allah. Itu Nabi. Maka waktu itu orang musyrik nggak berani, karena mereka tahu Nabi ini benar. Kalau mereka muncul, hancur mereka saat itu juga. Tapi ini Nabi. Lihat ya, sekali lagi, ini Nabi. Sahabat Nabi SAW tidak pernah kita dengar, Allah alam, saya nggak dengar ada mubahalah. Sahabat Nabi ya'mal mubahalah. Alladhi amal mubahalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ashabun Nabi mawjud, ma sami'na. Bahkan beliau katakan, sahabat Nabi kita tidak mendengar ada mubahalah. Para tabi'in kita tidak mendengar ada mubahalah. Para aulia as-salihin, terutama aulia Bani Alawi, aulia as-salihin, para habaib kita, para ahli tasawuf kita tidak pernah mendengar mereka melaksanakan mubahalah. Mereka tahu ayatnya, mereka tahu kisahnya, tapi kenapa mereka nggak pakai? Berarti mubahalah ini kalau kita pahami dari sejarah, bukan sunnah Nabi untuk kita lakukan, bukan suatu ajaran Nabi untuk kita praktekkan. Buktinya sahabat tidak pernah kita dengar mula Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tidak pernah kita dengar ada mubahalah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, tidak pernah kita dengar mereka ada mubahalah. Para aulia as-salihin, para ulama kita, tidak pernah kita dengar mereka mubahalah. Ada apa dengan mubahalah ini? Gitu loh. Ada apa kok mereka tidak mau melakukan itu? Karena ini hal yang sangat apa kata beliau tadi, khotir, bahaya banget ya. Ini bukan main-main gitu loh. Ini bukan untuk mendukung kebenaran seseorang. Cukup untuk menunjukkan kebenaran, Anda katakan ini benar, ini salah, selesai. Ini hak, ini batil, selesai. Orang percaya monggo, gak percaya silakan. Urusan apa kita? Mubahalah, apalagi sesuatu hal yang tidak kita tahu persis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya akhi, kenapa Anda jerumuskan diri Anda dalam malapetaka? Ada apa? Tapi subhanallah, Allah kalau membuat akal seseorang itu
berubah aneh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pandangan saya, mubahalah bukan hal yang mudah untuk kita lakukan atau perlu kita lakukan. Karena kita lihat guru-guru kita, ulama kita, para salaf kita, ma ya'maluna hada. Tidak pernah kita dengar. يكون في حسم للأمر بعد المباهلة، يا أما يقضى على من عصى الله سبحانه وتعالى بهذا. ولهذا لما جاء في آية المباهلة فمن حاجك من بعد ما جاءك به من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني المسألة بعد المباهلة ابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، والكاذب له العذاب والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فلما قال فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا سيدنا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم دعا سيدتنا فاطمة الزهراء، وأنفسنا وأنفسكم دعا سيدنا علي بن أبي طالب. فهذه منقبة كبيرة لسيدنا علي بن أبي طالب عليه سلام الله وعلى رسول الله الصلاة والسلام. نعم. والأمر من الله هذا. نعم الأمر جاء من الله. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا وندعو أبناء. لأن كانت المباهلة بين نصارى نجران، كانوا شديدين المجادلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرانيتهم. Beliau tambahkan perintah mubahalah yang Nabi lakukan itu perintah dari Allah. Ini langsung perintah dari Allah. Dan dilakukan awal marrah hada pas Nabi Yubah. Dan kita tahu dilakukan hanya sekali Nabi SAW karena perintah Allah. Setelah itu Nabi tidak melakukan hal itu yang kita dengar dan kita tahu. Dan sekali lagi seperti saya katakan tadi, kita enggak dengar Sayyidina Abu Bakar melaksanakan mubahalah. Apakah tidak ada hal yang menentang Sayyidina Abu Bakar? Enggak pernah. Pasti ada yang menentang. Sayyidina Umar enggak pernah pakai mubahalah. Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib banyak fitnah di zamannya, tapi Sayyidina Ali tetap hanya memberi penjelasan dan seterusnya. Tidak pernah memakai mubahalah sebagai alat untuk kebenaran dan alat untuk dakwah. Setelah itu diteruskan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, fitnah yang dahsyat di zamannya, tapi enggak pernah kita dengar menggunakan mubahalah sebagai sarana untuk dakwah. Demikian a'immah kita, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya para ulama salihin kita tidak pernah kita dengar mereka menggunakan mubahalah. Ada apa dengan mubahalah? Nah, itu. Maka jangan kita sok berani, karena ini khatir, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula
Al-Awabin, yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih.